apakah orang yang mendapati imam sedang ruku dia dianggap mendapatkan suatu rakaat? Nah, ini pembahasan yang banyak ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Apakah jika imam sudah ruku kemudian makmum datang dan dia mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku bersama imam, apakah itu terhitung dia mendapatkan suatu rakaat ataukah tidak? Ini ma'asyiral ikhwah a'azzallahu wa iyyakum yang akan kita jelaskan secara detail dan juga akan kita terangkan dari silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Dan sangat dimaklumi bahwa sampai hari ini para ulama silang pendapat tentang hukum orang yang mendapati imam dalam keadaan ruku, apakah dia dapat satu rakaat atau tidak. Pendapat pertama disebutkan oleh para ulama bahwa siapa saja yang mendapati imam sedang ruku kemudian dia bertakbir untuk ruku bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu i'tidal, dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia masuk di dalam saf takbir Allahu Akbar dan dia ruku bersama imam, yakni sebelum imam i'tidal naik, ya, maka kata para ulama dia mendapati satu rakaat, dia mendapati satu rakaat. Tetapi jika dia mendapati imam sudah mengangkat kepala, sudah i'tidal, sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak terhitung mendapatkan satu rakaat. Jadi patokannya ruku. Dan ini adalah pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh jumhurul ulama, mayoritas di kalangan para ulama, kebanyakan ulama mazhab. Itu ulama mazhab yang terkenal dan ajaran mereka berkembang, itu ada 4 yang kita kenal, ya. Yang pertama Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Ahmad. Mayoritas di kalangan para ulama berpendapat bahwa orang yang mendapati imam ruku kemudian dia pun ikut ruku sebelum imam mengangkat kepala untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka orang yang berada di belakang imam ini, makmum ini, dia mendapati satu rakaat. Jadi patokannya ruku, patokannya dia mendapati rukunya imam dan dia ikut ruku bersama imam. Dan ma'asyiral ikhwah a'azanallahu iyyakum, Imam Ahmad rahimahullah bahkan secara terang-terangan menyebutkan tidak ada satupun dari kalangan ahlul Islam, orang Islam, yang menyelisihi tentang hal ini. Ini ma'asyiral ikhwah. Mungkin kita bertanya, apa dalilnya? Kenapa orang dapat ruku bersama imam dikatakan dia dapat satu rakaat? Ini ma'asyiral ikhwah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang datang dari sahabat yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah ini sahabat, salah seorang sahabat yang dia ma'asyiral ikhwah disebutkan annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un, bahwa dia, yaitu Abu Bakrah ini, pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku di dalam keadaan salat. Nabi imam, ya, Allahu Akbar, Nabi imam, Nabi baca bacaan salat, kemudian selesai bacaan Al-Fatihah, Nabi baca ayat, kemudian Nabi ruku, Allahu Akbar, ruku Nabi. Baru datang seorang laki-laki yang bernama Abu Bakrah. Jadi dia mendapati Nabi SAW sedang ruku ketika itu. Faraka'a qabla ayyasila ila saffi, maka dia pun langsung ruku sebelum dia masuk dalam saf. Kalau kita misalnya saf, batasan saf kita itu misalnya karpet yang terpasang ini, maka orang ini belum sampai di batasan saf tempat manusia bergabung di dalam saf untuk sholat, dia belum sampai, dia sudah ruku di situ. Ya, dalam artian dia buka pintu, ini apa namanya terjemahan bebasnya, dia buka pintu misalnya, ya, langsung dia lihat orang ruku dia di situ, ya. Setelah itu disebutkan dalam riwayat dia berjalan sedikit-sedikit sambil ruku sampai masuk di saf untuk mengejar ruku, untuk mengejar ruku.
Maka ma'asyiral ikhwah a'azallahu iyyakum fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai sholat, dia pun cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi melakukan demikian dan demikian. Tadi aku lihat engkau ruku dan aku pun ruku sebelum masuk dalam shaf. Dia ceritakan, dia gambarkan. Apa kata Nabi SAW? Faqala, Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat dan jangan kamu ulangi lagi. Perhatikan kalimatnya. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat. Nabi tidak suruh ulangi. Nabi katakan, semoga Allah menambahkan kepadamu semangat. Wala ta'ud, tapi jangan kamu ulangi. Dipetik oleh mayoritas di kalangan para ulama, ini dalil yang sangat tegas bahwa jika seorang mendapati imam ruku, dia ikut ruku bersama imam, walaupun dia tidak dapat Al-Fatihah bersama imam, dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, intinya dia dapat ruku imam, dia pun ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Dari mana kita petik hadis ini atau pemahaman ini? Dari hadis Abu Bakrah. Buktinya Nabi tidak bilang, kamu kenapa nggak tambah 1 rakaat? Nabi tidak bilang seperti itu. Dan Nabi tidak katakan, ulangi sholatmu misalnya. Nabi hanya mendoakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan kepadamu rasa semangat, wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Nah, itu dalil yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya jumhurul ulama, mayoritas di kalangan para ulama, untuk menguatkan pendapat bahwa makmum yang dapat ruku bersama imam, dia dapat 1 rakaat walaupun tidak dapat Al-Fatihah, walaupun tidak baca Al-Fatihah. Ini pendapat pertama. Jadi ini pendapat mayoritas di kalangan para ulama. Ya, mayoritas di kalangan para ulama. Pendapat kedua, ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu iyyakum, yaitu seorang makmum dianggap mendapatkan 1 rakaat jika dia membaca surah Al-Fatihah. Ini ma'asyiral ikhwah, yang berpendapat seperti ini adalah pendapat Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah, pendapat beliau, seorang dikatakan dapat 1 rakaat jika dia mendapatkan Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ya, baru dia dapat 1 rakaat. Demikian pula pendapat ini dikuatkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Khuzaimah, ulama ahli hadis. Demikian pula Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm. Ini beberapa ulama ahli hadis berpendapat demikian. Ya, apa dalil mereka? Mereka katakan orang yang dapat ruku tapi nggak dapat Al-Fatihah, maka dia tidak dapat 1 rakaat. Apa dalil mereka? Dalil mereka Imam Al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, demikian pula Ibnu Hazm. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya di sini. Di antara pendapat pertama dan pendapat kedua, kenapa mayoritas di kalangan para ulama lebih memilih untuk menguatkan pendapat pertama, bahwa mayoritas di kalangan para ulama berpendapat jika seseorang mendapati ruku imam, maka dia sudah dikatakan sebagai orang yang mendapatkan 1 rakaat. Padahal jelas hadis kedua itu bantahan sebenarnya, ya kan? Nabi katakan apa? La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak mendapatkan Al-Fatihah. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Sekarang dari dua pendapat ini, kira-kira kita menguatkan pendapat yang mana ini? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Ya? Pendapat kedua. Dari segi argumentasinya apa, Pak? Apa? Dari segi argumentasinya apa? Maksudnya sesuatu yang menguatkan kita ini apa? Ya. Tidak disuruh tambah. Jangan diulangi. Artinya apa itu? Iya. Iya, baik. Ya baik, berarti Bapak menguatkan pendapat yang pertama, pendapat yang kedua. Kenapa? Karena dari segi dalil Nabi mengatakan semoga Allah memberikan semangat kepadamu. Berarti ini perbuatan orang apa ini? Orang yang kurang semangat, ya kan? Makanya dia yang tidak menambah. Kemudian ma'asyiral ikhwah, Nabi katakan wala ta'ud, jangan diulangi
itu artinya jangan sering-sering seperti itu lagi. Ya, jangan sering-sering lakukan seperti itu. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azallahu yakum. Hanya saja dalam ilmu usul fiqih atau di dalam pembahasan fiqih, para ulama telah menjelaskan hadis dari pendapat kedua itu bentuknya hadis umum. Dia masih hadisnya bentuknya mujmal, global, umum. Nabi katakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat untuk orang yang tidak dapatkan Al-Fatihah. Itu kan umum. Tidak ada solat apapun itu. Solat wajib, sunnah dan seterusnya. Ya, bagi orang yang tidak mendapatkan Al-Fatihah, bagi siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kulit hitam, kulit putih, dan suku mana saja, intinya siapa saja. Itu kan umum. Sementara dalil para ulama, kenapa mayoritas di kalangan para ulama justru lebih pilih pendapat pertama, Pak, menyelisihi Bapak misalnya. Ya kan? Justru jumhur ulama berpendapat kalau ikut dapat rukuknya imam, maka kita dapat 1 rakaat. Kenapa mereka katakan seperti itu dan mereka lebih pilih? Jawabannya karena dalil dari pendapat pertama yang dikuatkan mayoritas di kalangan para ulama itu dalilnya khusus. Itu dalilnya khusus. Sementara kaidahnya, ma'asyiral ikhwah, di dalam agama Islam ini jika ada dalil umum ya yang masih global mujmal, kita nggak boleh pakai itu. Kita harus lebih mengedepankan dalil yang khusus karena khusus itu lebih kuat daripada umum. Makanya mayoritas di kalangan para ulama berpendapat ini kan khusus. Kalau tadi masih umum, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi Nabi khususkan bahwa perkara Abu Bakrah yang dia mendapati Nabi SAW sedang ruku, langsung dia ruku padahal belum masuk shaf. Nah, ini ma'asyiral ikhwah, dalil khusus yang menyebutkan bahwa itu bentuk dapatnya seseorang 1 rakaat. Nah, ini kaidahnya. Jadi kalau dalil umum ya dalam ilmu usul fikih, kalau ada dalil umum yang bentuknya mujmal, maka dia dibawa kepada hadis yang khusus. Di bawah hadis yang khusus, lebih dikuatkan hadis yang khusus. Maka itu pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas di kalangan para ulama. Makanya para ulama ahli fikih itu mereka lebih memilih menguatkan pendapat yang pertama. Ya, jadi itulah dikuatkan oleh mayoritas di kalangan para ulama yang ada di negeri kita Saudi Arabia, di negeri Saudi Arabia, ya, negeri Saudi Arabia. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau berpendapat demikian. Kalau ruku dapat maka silahkan. Tapi kalau anda mau menambah maka silahkan, boleh saja. Ya, tapi jika tidak menambah maka itu sudah cukup dalilnya. Nabi SAW tidak menyuruh ulang seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah untuk mengulangi sholatnya tadi. Selesai dalam pembahasan ini. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Nah, intinya seorang yang sholat itu tidak boleh untuk tergesa-gesa. Seorang yang mendatangi sholat tidak boleh untuk tergesa-gesa. Oleh karenanya Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza thuwiba lis-sholati fala ta'tuha wa antum tas'aun." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka janganlah salah seorang di antara kalian mendatangi sholat wa antum tas'aun, sementara dia tergesa-gesa. Jangan. Kalau iqamah sudah ditegakkan, kita dengar dari rumah iqamah sudah ditegakkan sama muadzin di masjid misalnya, fala ta'tuha shalah atau fala ta'tuha wa antum tas'aun. Janganlah salah seorang di antara kalian mendatangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Oh, ini sudah iqamah ini. Kita tahu Pak imamnya cepat bacanya ini. Langsung dia lari secepat-cepatnya. Ya, lari secepat-cepatnya supaya apa? Supaya dapat rukuknya. Atau dia sengaja, oh iqamah. Nah, saya tahu ustadz yang imam. Kalau ustadz itu imam lama bacanya. Ya kan? Lama bacanya. Saya bisa perkirakan kayaknya dia nanti sekitar berapa menit. Saya duduk dulu, ngopi dulu, minum dulu misalnya. Begitu sudah dengar dia, kebetulan mikrofon mic di masjid itu keras sampai luar. Begitu sudah tahu dia mau ruku, langsung cepat lari-lari dia masuk masjid. Kata Nabi, apabila iqamah telah dikumandangkan atau sholat telah ditegakkan, maka jangan datangi sholat itu tergesa-gesa. Ya, waqtuha alaikum as-sakinah. Datangilah sholat itu dengan tenang. Ya, dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan fa'tuha bis-sakinati wal waqar. Datangilah sholat itu dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati, salat kalian. Wa ma fatakum fa'timmu. Apa yang kalian tidak dapati, tinggal sempurnakan. Apa susahnya? Apa yang kalian dapat? Kalian dapat imam kebetulan sudah 4 rakaat lagi tahiyat, ya kalian salat. Ya. Kalian dapati misalnya imam sudah tegak 3 rakaat, salat ikut. Ya.
Wa ma fatakum faatimmu, dan jika kalian luput, kelewatan atau dalam kategori tanda kutip masbuk, ya, telah didahului oleh imam, faatimmu, maka sempurnakan.